di hati Paulus untuk jemaat Filipi yang sangat sangat emosional ya, sangat ini bagi Paulus dan jemaat Filipi sangat kuat sekali. Bagaimana mereka saling menguatkan di dalam masalah, di dalam pergumulan hidup. Ya, tadi kesaksian tentang bagaimana menginjil, bagaimana ada orang-orang yang berkorban bagi pelayanan dalam penginjilan kan gitu ya. Itu harusnya menjadikan kita selalu belajar begini. Iya ya, dia begitu. Kalau bisa saya juga mau ambil bagian di sebelah mana dalam pelayanan, itu ya. Ataukah ada orang yang berpikir begini, itu kan mereka. Kalau saya ya begini aja sudah cukup. Bahkan mungkin ada yang akan bilang, itu mereka belum tentu bagus itu. Begini dan seterusnya. Tetapi kalau saya sangat tahu kita adalah orang-orang yang selalu berpikir bahwa kalau mereka menginjil, saya menginjil. Kalau saya menginjil, saya mau mereka menginjil. Itu yang sudah kita bahas dalam Filipi pasal 1 yang waktu lalu. Yaitu tentang saya tidak mau kamu dipermalukan. Dan saya juga berharap kamu tidak mempermalukan saya. Dan saya berharap kita sama-sama tidak mempermalukan persekutuan kita, gereja kita, dan Tuhan kita terutama. Itu yang kita bahas pada hari Minggu dan hari Rabu kemarin. Tentang saya ada di penjara sekarang, itu kata Paulus. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya berkata kepada kalian, dan saya katakan lagi, yaitu bahwa bagi saya Kristus itu adalah kehidupan saya. Hidup saya adalah Kristus. Jadi tujuan hidup saya adalah Kristus. Apapun yang saya mau lakukan itu hanyalah perbuatan sementara saja. Perjalanan hidup saya hanyalah perjalanan sementara. Tetapi di ujung hidup saya adalah Kristus. Sehingga kalaupun saya mengalami banyak masalah dalam hidup saya, tujuan saya tidak tetap akan ke arah Kristus. Kenapa? Karena tidak ada lain di hadapan saya. Di hadapan saya tidak ada yang lain. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada di sana cuma Tuhan Yesus. Dan saya sedang berjalan ke arah Tuhan Yesus. Saudara, kenapa seperti itu? Kenapa Paulus punya pikiran seperti itu? Dan kenapa semua orang percaya harus punya pikiran seperti itu? Begini saudara, kalau kita mau pahami tentang keselamatan dulu yang pertama. Kalau kita pahami tentang keselamatan, setiap orang yang lahir dalam dosa, iya kan? Setiap orang yang lahir dalam dosa, dia sedang menuju pada kematian. Apapun yang dia mau lakukan, dia sedang menuju pada kematian. Itu orang yang dalam dosa. Tujuan akhir hidupnya, ataupun dia tidak mau tuju hidupnya ke situ, dia sedang menuju pada kematian. Semua manusia berdosa. Tidak ada yang dapat mengubah dia untuk mengubah arah. Dia akan menuju pada kematian. Jadi dia sedang menuju ke sana. Dia sedang menuju pada kematian. Sehingga di Efesus dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu dan kamu hidup di dalamnya. Jadi kamu hidup dalam tujuan pada kematian itu. Setiap kali melakukan apapun di dunia ini, dia sedang menuju pada kematian. Tetapi ketika dia percaya pada Tuhan Yesus, berubah tujuannya. Nah itu kalau dipakai bahasa supaya kelihatan pintar, metanoia namanya. Mantap ya? Bisa ya, paling kurang ada satu saya tahu bahasa Yunani. Ke sana. Berubah pikiran. Sekarang yang dipikiran dia bukan lagi kematian, tetapi Yesus. Sekarang Tuhan robah dia, tujuannya bukan lagi mati, tetapi Yesus. Itu sebabnya dibilang begini, Adam pertama dalam dosa, Adam terakhir dalam hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengubah tujuannya, bukan lagi dosa, tapi Tuhan. Setiap orang yang berjalan, yang percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak berjalan pada kematian, kepada dosa, tapi dia berjalan ke arah Tuhan. Bisa ya? Bisa mengerti ya? Itu keselamatan sebenarnya.
Saya pernah jelasin di sini, belum pernah kali ya. Udah begini aja, begitu ya, mengerti begitu. Jadi ada luas sekali itu keselamatan soalnya, nggak cuma disucikan, dikuduskan, sekali-sekala tetap selamat masuk surga. Sebenarnya pemahamannya seperti itu supaya kita mengerti bagaimana harus hidup di dalam Tuhan. Supaya gampang mengerti beginilah. Saya berjalan kepada kematian. Ketika saya percaya pada Tuhan Yesus, saya berjalan pada kehidupan. Jadi saya tidak lagi akan menuju pada kematian kekal. Pak, saya akan menuju pada kehidupan kekal. Itu kehidupan orang Kristen. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bisa ya? Sekarang begini. Ketika seseorang menyerahkan diri pada Tuhan, dia menjadi milik Tuhan, dia berjalan ke arah Tuhan. Tuhan ada di depan dia, seperti yang saya katakan ketika Stefanus mau dilempari dengan batu, dia berjalan ke arah Tuhan, dia menatap Tuhan, dan Tuhan sedang begini kepadanya. Itu ketika dia melihat Tuhan dalam kemuliaan di Kisah Rasul itu. Yaitu Tuhan sedang berdiri dan seperti begini. Sedang berdiri menyambut Stefanus. Seperti ini. Stefanus, saya menunggu engkau di kekekalan. Sehingga ketika batu itu menuju Stefanus, menghajar Stefanus, dia tidak pernah merasakan sakit itu karena dia melihat Tuhannya di atas sana yang sedang berkata padanya, saya menunggu engkau di sini sekarang, engkau akan datang pada saya sekarang. Engkau sakit di situ Stefanus, tapi aku di sini sekarang. Aku menunggu engkau karena aku telah bayar engkau dengan darahku. Engkau tidak pernah sia-sia menderita di dunia ini. Engkau sedang menuju kepada saya. Itu kehidupan orang percaya, saudara. Dan itu yang Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Saya sedang menuju pada Kristus. Itu yang waktu lalu saya sudah jelaskan. Ketika orang-orang melontari dia, ketika orang-orang memukul dia, masukkan dia dalam penjara, dia tidak pernah merasakan penjara itu sebagai satu siksaan. Karena bagi dia hidup adalah Kristus. Saya sedang menuju pada Kristus. Itu yang kalau saudara nyanyi, kaulah harapan dalam hidupku. Saya sedang menuju pada Kristus. Itu yang kalau ibu-ibu nyanyi, lingkupiku dengan kuasamu. Karena saya sedang menuju kepada Kristus. Dan Paulus bilang di sini, karena saya sudah mengalami ini, saya bersyukur punya kamu di Filipi yang sangat mengasihi Tuhan. Kamu sangat saling mengasihi. Karena itu jika Tuhan menghendaki atau aku menghendaki saudara-saudara, itu ayat 12 itu sebenarnya sama dengan ayat 27 penekanannya di Filipi pasal 1, yaitu hendaklah kamu hendaklah saudara-saudara kamu, apa yang terjadi hendaklah kamu makin saling mengasihi. Kalau kamu saling mengasihi, kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan saling mengasihi. Kalau kamu saling mengasihi, kamu akan bersukacita bahwa sekalipun saya di dalam penjara, kamu akan tetap tahu dan bangga bahwa saya tidak menderita karena kesalahan saya. Saya tidak susah karena kesalahan saya, atau karena kalian tidak bantu saya. Tidak. Saya menderita karena Kristus saya, karena Kristus kita, maka bersukacitalah. Itu yang paling banyak kata bersukacita ada di surat Paulus kepada jemaat Filipi. Kenapa? Karena dia bilang, saya ada di sini sekarang, tapi saya tahu, saya tidak hanya diutus, atau saya tidak hanya diberi kuasa untuk percaya pada Tuhan, tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Itu yang akhirnya dia katakan di ayat 29. Kalau kamu sudah saling mengasihi, sudah seperti itu, kamu tahu nggak? Saya pengen sekali satu waktu bersama-sama dengan kamu. Itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya ingin bersama-sama dengan kamu, supaya kamu bangga, supaya kamu tidak dipermalukan. Itu yang kita sudah bahas waktu lalu ya. Yaitu ketika Paulus di penjara, orang-orang tidak percaya bilang kepada jemaat di Filipi. Kan kamu lihat tuh, Rasul kamu di penjara, jemaat Filipi bangga bilang begini, oh dia di penjara, tapi dia di penjara karena Tuhan. Saudara bayangkan Paulus bilang satu waktu, itu yang kita bahas di ayat 23,
ayat 20 ya ayat 24 ya kemarin, saya satu waktu akan keluar dari penjara dan kalian akan semakin bangga ketika kalian bilang kepada orang-orang yang tidak percaya. Kamu lihat, Paulus menderita, rasul kami menderita karena Tuhan di penjara, tapi sekarang dia keluar dan tinggal bersama-sama dengan kami. Itu yang aku inginkan, kata Paulus. Sebab kalau sudah begitu, saya ingin kamu bangga bahwa ada saya yang menderita bagi Tuhan. Itulah sebabnya di aplikasi minggu lalu saya bilang pada saudara, semoga kita bilang pada saudara kita, saya ingin engkau bangga punya saudara seiman seperti saya. Saya ingin engkau bangga punya saudara seiman yang melayani Tuhan, walaupun lemah seperti saya. Dan saya mohon, jadikan saya orang yang tidak mempermalukan engkau. Boleh enggak ya, itu kata-kata saya kalau saudara ingat ya. Boleh enggak ya, jangan permalukan saya. Boleh enggak ya, jangan permalukan gereja kita. Boleh enggak ya, jangan permalukan Tuhan kita. Boleh enggak ya? Boleh? Saudara? Boleh enggak ya, kita jangan bikin sesuatu sehingga saudara kita dipermalukan. Boleh enggak ya, kita jangan bikin sesuatu sehingga gereja kita dipermalukan. Supaya Tuhan kita tidak dipermalukan, boleh enggak ya? Kita bisa jawab itu kan ya? Hari ini ada di ayat 27. Ketika Paulus bilang begini, nanti kalau saya keluar, saya ingin bersama-sama dengan kamu. Kalau saya berdoa, Tuhan biar saya keluar dari penjara ini, supaya saya bertemu dengan jemaat di Filipi. Karena mereka jemaat yang bagus, walaupun di dalam mereka juga ada masalah-masalah. Saya ingin bersama-sama dengan mereka. Lalu dia bilang begini di ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kerinduannya. Supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Lebih lagi. Lebih mengasihi firman Tuhan. Supaya kalau kamu mengasihi firman Tuhan, kamu bisa saling mengasihi. Lebih lagi dan lebih lagi. Sekarang dia tuntut lebih tinggi lagi, saudara. Masih ingat? Baik. Dia bilang, adalah baik kamu saling mengasihi. Tetapi lebih baik saya ingin pergi bersama-sama dengan Tuhan. Itu lebih baik. Hanya lebih perlu adalah tinggal di sini bersama-sama dengan kamu. Supaya kita tidak dipermalukan dan tidak mempermalukan Tuhan bersama-sama. Sekarang dia bilang, aku ingin keluar dari penjara. Karena lebih perlu bagi saya untuk tinggal bersama dengan kamu di dunia ini. Memberi buah. Apa itu buah? Lalu dia bilang berikut di sini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Beberapa waktu lalu saya keceplosan ngomong. Saya bilang karena saya kalau saya mau cermin gitu, saya ambil HP, kan? Ambil HP lalu gini tuh, seorang tanya, kenapa Pak? Enggak lagi lihat ini sudah ganteng apa belum? Sudah rapi nih rambut apa belum gitu kan. Saya bilang, kenapa nggak ada cermin? Dia bilang, nggak ada. Oh, kalau di pastori ada di yang besar itu kan. Saudara tahu nggak saya kalau di situ gitu. Pastori. Saya lihat, saya pas nggak sama ya. Yang ini dengan yang di cermin itu sama nggak ya? Kalau anak saya Ariel, satu waktu dia berdiri dalam cermin lalu dia tutup mata begini. Di depan cermin bukan di dalam, dia tutup mata. Dia masih kecil, dia tutup mata. Lalu saya tanya, kenapa kamu tutup mata? Aku mau lihat, kira-kira kalau aku tutup mata gimana mukaku ya? Jadi dia berdiri di depan cermin, tutup mata. Supaya dia tahu kalau dia tutup mata kira-kira seperti apa. Ya nggak kelihatan lah nak. Sudah tahu yang sepadan itu? Berdiri tepat sama seperti yang firman Tuhan kehendaki. Kan gitu dia. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Taruh tuh Injil seperti ini. Atau Injil sebegini, lalu kita ukur apakah kita sepadan dengan itu. Apakah sepadan hidup sebagai orang percaya? Apakah memang kita hidup benar seperti orang percaya yang seharusnya? Hendaklah hidupmu sepadan. Itu yang Paulus mau di jemaat Filipi. Boleh nggak jemaat Filipi kamu hidup sepadan? Sudah saling mengasihi, itu bagiannya bagus. Saling mengasihi firman Tuhan bagus. Karena di dalam itu di dalam. Lalu yang berikut, jangan sampai kamu dipermalukan. Jangan sampai orang luar lihat kamu ternyata tidak hidup sepadan. Itu artinya mempermalukan Tuhan.
Kalau engkau hidup tidak benar, jemaat Filipi, satu di antaramu hidup tidak benar, maka orang akan bilang, nah itu dia anak buahnya Paulus. Oh itu dia yang namanya orang-orang Filipi, jemaat Filipi yang katanya ke surga, yang katanya orang-orang kudus. Oh itu dia. Kalau satu saja di antaramu hidup tidak sepadan, orang tidak akan permalukan engkau saja. Tetapi jemaat di mana engkau bersekutu bersama-sama juga akan seperti itu. Bukankah itu tuntutan yang sangat susah? Apalagi kalau dia bilang kamu semua. Jemaat Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kamu tahu Injil Kristus? Nanti saudara akan baca di Fatsal 2. Kamu tahu apa itu Injil? Kabar keselamatan kan ya? Injil adalah kabar keselamatan kan? Injil adalah kabar baik kan? Tahu nggak? Saya sudah pernah bilang di sini, tapi saya mau bilang ulang. Tahu nggak arti daripada kabar baik itu? Isi dari kabar baik itu. Isi dari kabar baik itu seperti ini, Ibu Bapak. Tuhan Yesus atau Bapa bilang begini kepada Sony yang berdosa di bawah. Kepada si Sony itu Tuhan bilang begini, Sony, saya sayang engkau. Kamu tahu nggak saya sayang engkau? Kamu mau minta apa? Kepada anak-anak sekolah minggu kan saya bilang gitu. Kalau Tuhan mau kasih sesuatu ke kamu, kamu mau minta apa? Minta HP, minta rumah baru, mobil baru buat mama, yang gede supaya kalau mau ada acara di Pantai Lamaru, semua bisa ikut. Kalau ada acara di apa Kobo itu, semua bisa ikut gitu kan, anaknya begitu. Ditanya sama bapak kepada saya, Sony, kamu minta apa? Saya minta apa ya? Waktu saya lihat semua di luar sana, saya pengen itu Tuhan, saya pengen tuh bintang itu, boleh nggak bintang yang satu itu kasih ke saya? Tapi setelah itu saya lihat diri saya, nggak cocok saya ke bintang itu. Dengan pemuda kemarin saya bilang, kalau orang mau ke bulan aja pakai baju astronot kan? Bagaimana kalau dia ke surga? Dia pakai baju apa ya? Saya lihat, oh nggak cocok. Lalu saya sadar, oh saya ternyata berdosa. Tuhan, saya cuma bisa bilang pada Tuhan, Tuhan, bisa nggak semua yang kotor di saya ini dibuang? Bisa nggak Tuhan yang kotor di saya ini jangan ada di saya? Tuhan bilang, iya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Karena engkau akan membuat yang kotor di badan saya, di seluruh hidup saya ini bersih. Lalu dia bilang, saya kasih anak saya. Saya bilang terima kasih. Dan tahu nggak dia bilang apa sesudah itu? Tuhan, saya selamatkan kamu Sony, saya bersihkan kamu. Dengan cara membuat anak saya mati bagimu. Itu tuh Injil saudara. Injil itu kabar baik, tapi isi atau perbuatan dalam Injil itu adalah anak Tuhan yang satu-satunya yang tidak pernah melakukan kesalahan, anak yang manis itu, anak yang dengaran kepada bapaknya, yang tidak pernah membuat kesalahan, tidak pernah menyakiti hati bapaknya, tidak pernah melawan bapaknya. Dia yang selalu duduk dalam kemuliaan, tidak pernah mengalami kesusahan. Dia pencipta segala sesuatu, harus mati di kayu salib supaya si Sony itu diselamatkan. Itu Injil, saudara. Itu Injil. Itu harga keselamatan kita. Dia yang tidak pernah salah. Saudara bayangkan, kalau anak kita tidak pernah salah, lalu dia harus mati bagi orang lain. Saya tidak yakin ada manusia yang mau melakukan itu. Tapi Bapa di sorga melakukan itu. Itu Injil. Itu Injil. Pengorbanan anak Allah yang tidak bercacat celah, yang tidak punya kesalahan apapun, mati bagi manusia yang berdosa. Sayang sekali kalau orang-orang berdosa yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak menghormati Tuhan seperti itu. Itu yang Paulus tuntut, berpadanan. Di Fatsal 2 nanti saudara akan lihat bagaimana Yesus itu merendahkan diri, mengosongkan dirinya dan mati di kayu salib. Itu yang dimaksud dengan maukah kamu hidup berpadanan dengan Injil. Bukan cuma sekedar bilang saya masuk surga. Terlalu menghina Tuhan. Tetapi
hendaklah kamu berpadanan. Itu sebabnya ketika dia bilang, kepada kamu dia karuniakan bukan hanya percaya, tapi menderita. Kenapa? Karena Yesus sudah menderita duluan. Kamu lihat saya sekarang. Itu ayatnya kalau saudara baca di bagian bawah, terus itu. Kamu tahu tentang saya sekarang. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saya pun seperti itu. Kalau orang percaya memahami ini, betapa indahnya dunia ini ya. Tapi nggak akan. Tidak akan, karena di dunia ini tidak indah. Di dunia ini semuanya akan egois. Di dunia ini orang bahkan di hadapan Tuhan dia bisa bilang, Tuhan, Tuhan. Bisa begitu kan? Atau akan bilang, saya kan Tuhan, tuh lihat dia begitu Tuhan. Syukur saya nggak begitu. Ya kan? Saya bilang ke Ibu Yosi gitu atau dengan Ariel gitu. Jangan sampai kamu permalukan saya. Saya pendeta loh. Untuk kamu hidup nggak benar bagaimana? Ariel bilang begini, yang pendeta kan papa bukan saya. Bukan saya pendeta. Bukan, yang pendeta kan papa. Saya kan cuma jemaat biasa. Jadi kalau saya hidup biasa saja, enggak masalah. Ini sudah diingatkan loh oleh Filipi, Paulus kepada jemaat Filipi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku lihat. Kan bangga kemarin ingat yang saya bilang. Dia bangga, dia bilang nanti kalau saya keluar dari penjara saya tinggal dengan engkau, saya lihat. Wah hebat banget mereka hidup. Seperti menghadap cermin itu yang namanya hidup berpadanan. Seperti itu. Miring gini, begini, itu seperti itu, berpadanan, ya, berpadanan. Supaya kalau aku datang, aku melihat. Kalau aku tidak datang, aku mendengar. Kalau satu waktu nanti pun aku tidak keluar dari sini, dari penjara, aku tetap dengar kamu berpadanan. Saudara bayangkan nggak perasaannya siapa? Perasaannya si Paulus waktu bilang itu, bagaimana ya perasaannya? Waktu dia bilang itu kira-kira perasaannya gini, dia bilang gini ke jemaat Filipi. Jemaat Filipi boleh nggak berpadanan? Supaya nanti kalau aku datang, aku lihat. Tapi kalau aku nggak datang, aku dengar kamu memang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kan mainnya tuh perasaan itu ya. Betapa kerinduan yang sangat tinggi. Lalu dia bilang berikut, aku ingin bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Sama-sama punya tujuan, sama-sama berjalan menuju Yesus kan? Menuju Yesus. Sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sama-sama berjuang untuk berita Injil. Lalu yang berikut, jangan gentar. Boleh enggak kalian jadi orang-orang yang tidak pernah takut, menderita sekalipun? Karena kalau mau berubah dari dunia, seperti saya katakan tadi berjalan menuju neraka, lalu berjalan menuju surga. Perjuangan di sini kan suka tahan-tahan, suka balik. Coba-coba tarik kita untuk kira-kira balik lagi, boleh nggak? Iya kan? Padahal nggak bisa balik. Cuma kan banyak kali kita akan suka tergoda dengan begitu. Masih ingat istri Lot kan? Ya kan? Sudah bagus-bagus jalan keluar dari Sodom dan Gomora, malah lihat ke belakang. Pas lihat ke belakang, ya kan nggak dibilang nanti kalau kamu lihat ke belakang jadi tiang garam. Ya kan? Nanti bayangkan aja dia pas cuma lihat ke belakang dikit aja, jadi tiang garam ya. Syukur kita nggak bisa ya, Alkitab bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kita adalah ciptaan baru, nggak pernah jadi tua tuh ciptaan baru Bapak Ibu. Nggak ada orang ciptaan baru, kamu ciptaan baru udah berapa lama? Saya udah 3 tahun, nggak ada. Bahkan kalau baca Alkitab dibaharui hari lepas hari, semakin hari semakin dibaharui, itu orang percaya. Jadi kamu teguh berdiri, jangan takut oleh lawanmu. Kenapa? Karena ada resiko bagi orang yang melawan anak Tuhan. Coba saudara lihat di sini. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Kalau kamu takut menghadapi dunia, kamu salah. Karena dunia akan binasa. Jangan takut sama dunia. Jangan takut berbeda dengan dunia. Jangan takut kamu tidak melakukan apa yang dunia melakukan setiap saat. Beda. Kenapa? Kamu harus tidak gentar. Karena bagimu itu tanda keselamatan. Kalau kita berbeda dengan dunia, kalau dunia suka pek gitu, dunia suka lakukan ini, saya tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena itu tanda kebinasaan. Saya mendapatkan keselamatan dari Tuhan.
Saya akan hidup untuk keselamatan dari Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan. Tujuan hidup saya adalah Tuhan. Sehingga saya akan tahu bahwa kalau saya hidup, mau menderita sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi hidup saya. Karena saya sedang berjalan menuju Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang menunggu saya dan selalu menatap saya di depan sana. Membiarkan saya ketika ada orang yang coba-coba menyakiti saya. Tidak mungkin gereja Alkitab Anugerah GA Sola Fide Balikpapan disakiti oleh orang dan Tuhan membiarkan itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang menyakiti GAA dan Tuhan diam saja. Tidak mungkin. Tuhan juga tidak akan membiarkan GAA Samarinda disakiti. Tuhan akan jaga saudara-saudara. Dia jaga. Karena bagi mereka tanda kebinasaan, bagimu tanda keselamatan. Tetap semangat Samarinda. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak akan takut dalam penderitaan. Yang Alkitab maksud di sini, yang kamu lihat padaku, apa itu? Kalau ibu mau baca di 2 Korintus, akan kebaca itu 2 Korintus 12, 11, 12 tentang penderitaan Paulus itu. Seperti itu. Lalu orang percaya akan pikir begini, berarti kalau percaya Tuhan Yesus menderita, memang menderita. Menderita di dunia ini, kenapa? Tapi menuju kepada Tuhan kan? Daripada senang di sini tapi menuju neraka, pilih mana? Sama bapak-bapak saya bilang, bapak-bapak tahu nggak yang Alkitab bilang? Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15. Jika aku dianiaya, maka kamu juga akan dianiaya. Ada yang mau ikut Tuhan nggak? Ada nggak yang mau ikut Tuhan ketika Tuhan bilang begini? Kalau saya dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Marilah ikut aku. Kira-kira ada yang suruh aku, oke, yuk dianiaya yuk. Nggak ada yang suruh begini. Tuhan aja duluan. Nanti kalau udah sampai sana Tuhan, tolong datang panggil kami ya. Tuhan aja menderita nggak apa-apa. Tuhan kan kuat. Kalau kita ini benar Tuhan nggak terbiasa menderita. Aduh kita ini, maaf Tuhan, saya nggak tahu ya. Memang saya sudah diciptakan tidak bisa menderita sih. Saya makan Indomie dikit aja perutnya sakit 2 hari. Nah pas ada makan apa Pak? Makan apa? Pizza. Itu sehat 5 bulan. Kayak gitu. Jadi Tuhan aja yang menderita. Saya tunggu di sini Tuhan ya. Nanti kalau udah sampai di surga ambil saya ya. Jangan lupa ya Tuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan jauhkan hamba-Mu dari segala pencobaan. Kan doa Bapa kami tuh. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Seperti saya dari Tondano ke Manado naik bus. Duduk di sini cewek manis, cewek. Di sini oma manis. Kalau mobil itu belok ke kiri, saya ke sana. Saya berdoa kepada Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang indah setiap saat. Karena nona di sebelah. Pas dia belok kanan, Oma Tuhan jauhkanlah segala pencobaan. Jauhkan hamba-Mu dari mara bahaya dan dosa di dunia ini. Karena Oma di sini. Tapi Oma manis. Tuhan aja duluan yang menderita ya. Saya di sini ya. Paulus, yang gak heran kan Paulus alat Tuhan di dunia bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi kan. Nah kebetulan saya kan agak ada Yahudi sedikit. Coba perhatikan nama saya. Nggak ada. Tuhan bilang menderita, tapi Tuhan ada di mana? Kalau dia bilang kita menderita, apakah dia biarkan kita? Itu yang saya bilang tadi. Ketika dia lihat anak-anaknya dianiaya di sana, apakah dia diam? Alkitab bilang bagi mereka itu kebinasaan, bagi kita adalah keselamatan. Tapi hendaklah hidupmu berpadanan dengan berita Injil. Tuhan akan kuatkan kita dalam apapun yang kita lakukan. GA Sola Fide Balikpapan ada di tangan Tuhan. Saya bilang tadi, jangan coba-coba permalukan. Karena kita orang percaya dibeli dengan darah yang mahal. Sebaliknya juga begitu. Jangan coba-coba kita permalukan anak-anak Tuhan yang lain. Karena mereka juga dibeli dengan darah yang mahal. Bisa nggak ya kita menderita bagi Tuhan? Bisa nggak ya kita menderita bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima